Beberapa orang yang mencintai kapitalisme menganggap kapitalisme adalah fondasi ekonomi yang paling tepat bagi kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, beberapa orang yang membenci kapitalisme berpikir itu adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk membuat yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Lantas, apa itu sebenarnya kapitalisme? Dan mengapa banyak perdebatan terjadi pada sistem ini? Ini dia saudara fenomena ketika orang-orang yang pengen eksis akhirnya membuat para kapitalis bahagia karena modal mereka semakin oke, semakin tajir. Meningkatnya ketimpangan pendapatan secara global juga membuat mayoritas publik menganggap kapitalisme lebih banyak membawa dampak buruk. Kapitalisme kroni dimaknai sebagai sistem kapitalisme suatu negara yang dibangun atas dasar kedekatan pengusaha dengan penguasa. Ini mengatakan 1% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Betul. Kalau di dunia lebih timpang lagi, 1% orang kaya di dunia menguasai 90% aset dunia. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan hak kepada individu untuk memiliki alat-alat produksi, modal, pabrik, dan secara bebas dapat mempekerjakan orang lain untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. The heart of American capitalism is a simple idea: open and fair competition. That means that if your companies want to win your business, they have to go out and they have to up their game. Better prices and services, new ideas and products. That competition keeps the economy moving and keeps it growing. Ketika berbicara mengenai kapitalisme, ada 3 hal penting yang harus dijawab oleh tiap individu. Pertama, apa yang akan diproduksi? Kedua, bagaimana cara memproduksinya? Ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi? Kalau misalnya 20 tahun lalu kolesterol Anda 400, 300 dianggap sehat aja. Sekarang kalau Anda dokter bilang kok kolesterolnya 300, itu udah berat. Maka dia disebut penyakit. Jadi yang dulu bukan penyakit, sekarang jadi penyakit. Karena perubahan paradigma. Paradigma apa? Paradigma sehat. Yang nentuin itu siapa? Saya sebagai pasien bukan, yang nentuin adalah konferensi ahli jantung. Yang sponsori konferensi itu siapa? Ya obat jantung, farmasi, yang adalah kapital. Adam Smith yang agung, bapak ekonomi modern, filsuf moral Skotlandia dan pelopor ekonomi politik, adalah salah satu tokoh kunci yang menjelaskan konsep kapitalisme melalui bukunya The Wealth of Nations tahun 1776. Dalam bukunya, Smith memperkenalkan konsep pembagian kerja, di mana spesialisasi pekerjaan merupakan hal yang penting karena akan meningkatkan efisiensi dari produksi, dan menurutnya merupakan kunci pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Sebagai contoh, pada pertengahan abad ke-17, pabrik pin hanya mampu menghasilkan 10 pin per hari oleh 10 pekerja. Masing-masing pekerja membuat 1 pin per harinya. Akan tetapi, ketika para pekerja dibagi untuk mengerjakan satu tugas yang spesifik saja, seperti misalnya memasang pin, mencetak, dan mengemasnya, pabrik tersebut mampu menghasilkan 48.000 pin dalam sehari, dan biaya yang dikeluarkan pun lebih efisien. Dalam skala internasional, Smith percaya bahwa suatu negara akan bertambah kekayaannya jika sejalan dengan keahliannya dalam proses produksi. Negara yang ahli dalam memproduksi makanan tidak usah repot-repot dalam memproduksi mesin dan sebaliknya. Dengan demikian, perdagangan antar negara akan terjadi, dan konsumen di seluruh dunia dapat menikmati produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Gagasan lain yang diungkapkan oleh Smith
bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki kepentingan pribadi atau self-interest. Dan ketika kita ingin memenuhi kepentingan pribadi tersebut, tanpa sadar sebenarnya kita telah memenuhi kepentingan orang lain juga. Sebagai contoh, seorang petani menanam berbagai jenis buah di kebunnya. Tujuan utamanya adalah untuk menjual hasil panen dan menghasilkan keuntungan. Ketika musim panen tiba, petani memetik buah-buahan dan menjualnya kepada penjual buah. Penjual buah tersebut juga bertindak berdasarkan self-interest, yaitu untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan buah-buahan kepada konsumen. Saat buah-buahan tiba di pasar, konsumen yang ingin memenuhi kebutuhan nutrisi dan kelezatan akan membeli buah-buahan tersebut. Konsumen tidak membeli buah karena ingin menafkahi petani atau penjual buah, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Dengan adanya permintaan dari konsumen, petani dan penjual buah terus berproduksi dan berjualan untuk mencapai tujuan keuntungan pribadi mereka. Smith percaya bahwa self-interest dapat membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika ada lebih banyak petani dan penjual buah yang ingin mencapai kesuksesan, maka mereka akan berusaha untuk menjual buah yang lebih baik dan mempertahankan harga yang kompetitif. Ini menciptakan persaingan yang sehat di antara para penjual, yang akhirnya menyebabkan harga buah lebih murah dan kualitasnya pun meningkat. Dalam konteks ini, Smith mengajukan gagasan invisible hand atau tangan tak terlihat, di mana individu-individu yang bertindak berdasarkan self-interest, mereka secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan tanpa disengaja. Selain itu, Smith juga berpendapat bahwa pemerintah harus memiliki peran seminimal mungkin dan hanya fokus pada penyediaan barang dan jasa publik, seperti pertahanan, infrastruktur, pendidikan, dan juga hukum. Karena barang publik ini dianggap akan membantu masyarakat untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dan terakhir, Smith juga membahas peran uang dalam perekonomian dan faktor-faktor yang menentukan nilai barang dan jasa. Dia berpendapat bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Sistem kapitalisme telah banyak diaplikasikan di banyak negara, seperti Amerika Serikat misalnya. Meskipun demikian, sistem kapitalisme banyak menimbulkan pro dan kontra, karena dianggap telah gagal mensejahterakan masyarakat, dan justru menimbulkan kesenjangan yang semakin tinggi. Untuk itu, para pakar ekonomi mencari alternatif lain atau antitesis dari kapitalisme, yaitu sosialisme. Tapi, apakah itu sosialisme?